Pemirsa, intens investigasi dugaan yang menyebut Sarwendah diduga melaporkan Betran Putra Onsu belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Menanggapi isu yang berkembang, sahabat Ruben Onsu sekaligus mantan manajer Sarwendah, Nanda Persada akhirnya angkat bicara. Lantas benarkah menurut Nanda Persada dirinya tidak yakin bahwa kabar tersebut benar-benar terjadi? Namun jika benar, dirinya juga tidak mengetahui lagi kemana arah permasalahan itu akan berkembang. Lebih lanjut, Nanda Persada juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan seperti ini sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan masing-masing pihak. Lalu benarkah ia berharap semua pihak dapat menyikapi masalah dengan kepala dingin dan mengutamakan komunikasi yang baik? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, sahabat Ruben Onsu yang juga mantan manajer Sarwendah, Nanda Persada, ikut menanggapi terkait adanya isu jika Betran Putra Onsu dilaporkan oleh Sarwendah. Menanggapi kabar tersebut, Nanda Persada mengaku tidak yakin isu itu benar-benar terjadi. Meski begitu, ia mengatakan apabila kabar tersebut jika terbukti benar, dirinya tidak tahu lagi kemana persoalan ini akan berujung. Nanda Persada menilai seluruh pihak sebaiknya menyikapi masalah yang sedang bergulir dengan bijaksana. Menurutnya, penyelesaian persoalan ini sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan dan langkah yang diambil oleh masing-masing pihak untuk menyikapi masalah yang saat ini sedang bergulir ini. Aku sih nggak yakin ya Onyo dilaporin. Karena kalau Onyo dilaporin, aku nggak ngerti lagi seperti macam apa ini, gitu kan. Makin nggak ngerti aku. Gitu. Jadi ya kita lihatlah. Makanya aku bilang ini semua balik lagi tergantung reaksi dari kebijaksanaan masing-masing pihak nih. Karena dari Ruben kan sebenarnya udah ngasih clue-clue tuh. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya tuh solusi yang udah dibocorkan gitu. Tinggal disikapinnya gimana. Kalau disikapinnya dengan ego ya akan makin panjang gitu. Dan aku udah ingetin dari awal. Jangan ada ego, jangan ada pengen menang. Nanda Persada juga turut memberikan tanggapannya terkait keputusan Betran Putra Onsu yang kini memilih tinggal bersama Ruben Onsu. Menurut Nanda, keputusan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat Betran sudah beranjak dewasa dan dinilai mampu menentukan pilihan terbaik untuk dirinya. Ia menilai, di usia Betran saat ini sudah dewasa. Karena itu berbagai keputusan yang diambil tentu sudah melalui proses pertimbangan. Nanda Persada pun menghormati pilihan Betran untuk tinggal bersama Ruben dan berharap keputusan tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi sang penyanyi muda berbakat itu. Selain itu, Nanda Persada juga menanggapi pernyataan atau speak up yang disampaikan Betran Putra Onsu melalui media sosial beberapa waktu lalu. Menurutnya, keputusan Betran untuk akhirnya angkat bicara bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa alasan. Ada berbagai situasi dan kondisi yang membuat Betran merasa perlu menyampaikan pendapat serta meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi perhatian publik. Lebih lanjut, Nanda Persada juga menegaskan bahwa Betran juga pasti telah memahami berbagai konsekuensi yang mungkin muncul setelah menyampaikan pernyataannya di media sosial. Menurut aku tuh hak. Ya, Onyo tuh udah gede. Udah 21 tahun kan? Nah, 21 tahun tuh udah dewasa. Dan dia pernah tinggal bareng sama siapa? Wenda kan. Terus akhirnya memutuskan tinggal dengan Ruben. Jadi dia pasti melihat fakta-fakta. Pasti dia melihat banyak hal-hal yang membuat dia akhirnya mau tidak mau harus berbicara statement seperti itu. Nanda Persada bahkan memberikan tanggapannya terkait langkah Betran Putra Onsu yang membeberkan sebuah persoalan melalui media sosial. Menurutnya,
publik sebaiknya tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif sebelum mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dalam keterangannya, Nanda Persada menilai bahwa setiap orang memiliki alasan tersendiri ketika memutuskan untuk menyampaikan sesuatu kepada publik. Nanda Persada bahkan menyarankan agar Betran mendapatkan apresiasi atas keberaniannya dalam menyampaikan apa yang dirasakan. Dan dicari tahu juga apa yang sudah disebutkan oleh Betran tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dukungan moral lebih dibutuhkan dibandingkan dengan hujatan atau spekulasi yang belum tentu sesuai dengan fakta. Sikap saling menghormati dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan penjelasan dinilai menjadi langkah yang lebih bijaksana. Menurut aku ya. Dan mestinya juga dihargain gitu. Ketika ada juga statement Onyo yang katanya tantenya diduga ditampar ya. Itu mestinya mesti dicari tahu, mesti disupport. Jangan misalnya kalau memang dia mengalami hal-hal kekerasan, belum apa-apa udah dibully gitu. Nanti korban-korban kekerasan ya takut untuk speak up berbicara akhirnya gitu. Karena apa? Desakan dari fans misalnya gitu. Kan ini nggak fair ya. Jadi menurut aku wajar sih Onyo untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Nanda Persada juga membagikan kesaksiannya mengenai hubungan ayah dan anak tersebut yang menurutnya sangat erat dan penuh kasih sayang. Dalam keterangannya, Nanda Persada mengaku pernah menyaksikan secara langsung bagaimana interaksi Ruben dan Betran saat dirinya berkunjung ke rumah sang presenter. Dari pengalamannya itu, Nanda Persada menilai kehadiran Betran memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan Ruben, terutama saat menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti. Menurutnya, perhatian yang diberikan Ruben kepada Betran terlihat begitu tulus. Di sisi lain, Betran juga menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan kepedulian yang besar kepada Ruben. Hubungan yang terjalin di antara keduanya, kata Nanda, bukan sekadar hubungan orang tua angkat dan anak angkat, tetapi sudah menjadi ikatan keluarga yang sangat kuat. Bahkan Nanda Persada juga membayangkan jika tidak ada Betran akan seperti apa, mengingat saat ini sudah dijauhi keluarga, adik, dan juga anak-anaknya. Makanya seperti inilah ungkapan Nanda Persada. Kemarin aku datang ke rumahnya, Onyo baru pulang dari sebuah acara gitu. Gimana acaranya tadi nak? Nah, ini nih ya. Aku lihat Ruben di situ ada rasa bangga gitu bagi bapaknya. Terus aku liatin itu, oke. Oh ini yang nguatin. Jadi Onyo itu menguatkan Ruben gitu. Dan pada saat yang tepat, karena kalau nggak ada Onyo sekarang nggak tahu deh ya, dari sisi keluarga ya, bayangin aja udah jauh dari anak-anaknya, dari anak-anak kandungnya Ruben, jauh juga dari adiknya, dan hubungan tidak baik-baik aja dengan mantan istri, terutama anak-anak gitu. Itu nggak gampang sih. Selanjutnya, lepas dari Betran putra Onsu, Ruben Onsu juga sudah melaporkan peralihan hak asuh anak-anaknya. Lalu benarkah tindakan Ruben ini didukung oleh KPAI, terlebih jika adanya dugaan eksploitasi anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Tengah sorotan publik terkait persoalan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turut memberikan perhatian terhadap kondisi anak-anak mereka. Sebelumnya, Ruben dan Sarwendah diketahui telah mendatangi KPAI secara terpisah untuk menyampaikan laporan serta berkonsultasi terkait persoalan yang tengah mereka hadapi.
Wakil Komisioner KPAI Jasra Putra kemudian angkat bicara mengenai pertemuan tersebut. Menurutnya, baik Ruben maupun Sarwendah sama-sama menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengutamakan kepentingan anak dalam menghadapi situasi ini. Ia juga menyebut Ruben memiliki keinginan untuk tetap mendapatkan akses bertemu dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Sementara dari pihak Sarwendah, terdapat harapan agar pemberitaan mengenai persoalan keluarga mereka tidak berkembang secara berlebihan. Kita sudah melakukan kajian ya terkait laporan kedua belah pihak ya. Pertama Mas Ruben, kemudian yang kedua Pak Sarwendah gitu ya. Kami menyimpulkan sementara kedua belah pihak ini sebetulnya punya komitmen yang kuat untuk melindungi anak. Mas Ruben misalnya ingin bagaimana akses terkait pengasuhan itu bisa didapatkan. Mbak Sarwendah juga menginginkan agar peristiwa ini tidak dipublikasi secara luas karena dampak kepada anaknya sangat luar biasa ya, di mana ada perdebatan kontra dan mendukung dan seterusnya. Lebih lanjut, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga telah menawarkan upaya mediasi kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara dugaan eksploitasi anak. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, sekaligus memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi perhatian utama. Namun, hingga saat ini, kedua pihak belum menyatakan kesediaan untuk menjalani proses mediasi yang ditawarkan oleh KPAI Ruben. Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara ini menyampaikan keinginannya untuk terlebih dahulu membuktikan dugaan adanya eksploitasi anak dalam kasus tersebut. Menurutnya, pembuktian atas dugaan tersebut menjadi hal penting sebelum menentukan langkah penyelesaian berikutnya. Di sisi lain, KPAI terus mendorong agar setiap dugaan pelanggaran terhadap hak anak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Apabila terdapat dugaan eksploitasi anak, KPAI menyarankan agar laporan disampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan penyelidikan secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum. Kami mendapatkan info Mas Ruben kan melakukan pendaftaran gugatan cerai ya. Gugatan hak asuh anak. Ya, mohon maaf ya, gugatan hak asuh anak ya. Nah, tentu ini adalah salah satu upaya untuk memastikan gitu ya, bagaimana kedua orang tua ini sebetulnya punya hak untuk mengasuh. Gitu. Posisi kami sebetulnya dengan pengajuan pengasuhan ini, ya tentu kami menunggu hasil putusan pengadilan. Selanjutnya, sebelumnya Sarwendah pun banyak mendapat seruan diboikot oleh netizen. Lantas seperti apa pakar hukum Deolipa Yumara angkat bicara usai banyaknya seruan boikot terhadap Sarwendah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Seruan boikot terhadap Sarwendah yang ramai diperbincangkan di media sosial turut mendapat perhatian dari pakar hukum Deolipa Yumara. Menanggapi munculnya petisi dan ajakan boikot tersebut, Deolipa Yumara menilai bahwa gerakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat memberikan sanksi atau membatasi aktivitas seseorang. Menurutnya, petisi yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian pendapat atau opini publik. Petisi tidak dapat dianggap sebagai keputusan hukum karena tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman maupun menentukan seseorang bersalah atau tidak. Meski demikian, ia melihat bahwa keberadaan petisi tersebut tetap memiliki arti dari sisi sosial.
Menurutnya, petisi dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana pandangan sebagian masyarakat terhadap suatu persoalan. Dalam hal ini, petisi dapat berfungsi seperti survei yang menunjukkan adanya respons, kritik, maupun dukungan dari publik. Namun, setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kritik maupun ketidaksetujuan diperbolehkan selama tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan, seperti penyebaran informasi palsu, fitnah, atau pencemaran nama baik. Kalau bicara atau kalau kita membahas mengenai petisi itu kan sifatnya opini ya. Jadi nggak ada dasar hukum terhadap petisi itu selain keinginan-keinginan dari pihak-pihak warga negara. Nah, kalau kita lihat petisi mengenai Sarwenda, ini kan tentang Sarwenda ya. Jadi ada beberapa pionir-pionir pembuat petisi, tujuannya untuk memboikot kan. Itu artinya kan secara jelas mendiskreditkan seorang Sarwenda. Sebenarnya petisi ini seperti survei. Tapi kita juga nggak bisa menganggap petisi ini sesuatu yang kemudian opininya kemudian mengajar Sarwenda. Karena seandainya ada petisi tentang Sarwenda juga, pembelaan terhadap Sarwenda, siapa yang membela Sarwenda? Tentu banyak juga. Cuman kan itu nggak dibikin. Jadi ini namanya penggiringan opini. Apakah petisi ini bisa kemudian digugat oleh Sarwenda atau bisa dilaporkan pidana karena ada pemberakarsanya? Sebenarnya bisa aja. Tapi tampaknya Sarwenda tidak melakukan itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.